Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi di channel YouTube Yohanes Edianus. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini kembali lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Oleh karena itu, mari kita luangkan sejenak waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak, meminta pimpinan dari Roh Kudus, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami mengerti apa yang dikatakan oleh firman-Mu, agar kami melakukannya dengan sepenuh hati di dalam kehidupan kami. Pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, diberkati Tuhan senantiasa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, yaitu si pemalas kerjanya tidur-tiduran saja. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang saya ambil di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 11. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikianlah pembacaan dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya membahas ini lebih jauh. Saya ingin mengajukan pertanyaan bagi kita. Kalau ada orang yang jatuh miskin, orang yang hidupnya melarat, orang yang hidupnya serba kekurangan, menurut saudara-saudara, apakah itu karena nasib atau karena tidak beruntung? Karena biasanya kita mendengar bahwa dia miskin karena dia tidak beruntung, karena bukan nasibnya. Lalu kita melihat orang yang kaya, orang yang berhasil, wow, dia sudah berhasil, memang nasibnya dalam keadaan sedang beruntung. Begitu? Tidak, saudara-saudara. Kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Apa sih yang membuat orang itu miskin? Apa sih yang membuat orang itu serba kekurangan? Kita lihat, apa penyebab orang itu miskin, orang itu selalu berkekurangan. Nah, firman Tuhan mengatakan dengan tegas pada kita pada saat ini, yaitu satu alasan, karena malas. Kita lihat, ciri pemalas itu kerjanya apa, saudara? Malas bekerja. Ketika dikasih pekerjaan, kerjanya hanya asal-asalan. Kerjanya hanya mengeluh. Apalagi dikasih pekerjaan yang berat, pasti dalam hatinya, waduh, ini sangat berat sekali. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika si pemalas dikasih pekerjaan, dia akan mengerjakannya dengan sembarangan, tidak dengan sungguh-sungguh. Dan yang lebih parah, ya, kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini, bahwa kerja si pemalas hanya tidur, mengantuk, tidur, mengantuk, dan terus-menerus seperti itu, saudara-saudara. Boleh nggak sih orang tidur? Boleh, saudara. Tetapi jangan biarkan kita tidur-tiduran, malas-malasan. Dan kita lihat apa akibatnya. Kalau orang malas-malas, tidur sebentar, mengantuk sebentar, yang terjadi ada dua hal. Yang pertama, maka orang akan jatuh miskin. Miskin dalam segala hal, bukan hanya uang.
miskin dalam segala hal. Yang kedua, dia akan serba kekurangan. Ya, apa-apa tidak punya. Mau beli ini, mau beli itu tidak punya. Karena kerjanya hanya tidur-tiduran. Kalau ada di antara kita menjadi salah satu yang dikatakan oleh firman Tuhan, mari kita belajar kepada semut. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, hai si pemalas, belajarlah kepada semut. Walaupun tidak ada pemimpinnya, dia mengumpulkan makanan pada musim. Ia mengumpulkan makanannya pada musim panas. Sehingga ketika musim hujan, mereka tidak kekurangan sama sekali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi orang yang rajin, menjadi orang yang bekerja keras, kita harus mengalahkan kemalasan yang ada di dalam diri kita. Karena hanya satu hal yang membuat orang itu tidak berhasil, yang membuat orang itu tidak sukses, bukan karena nasib, bukan karena ketidakberuntungan, tetapi karena kemalasan. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita, bukan untuk menyinggung kita, tetapi untuk mengingatkan kita, mari jadilah orang yang rajin. Jangan jadi orang pemalas yang kerjanya hanya tidur-tiduran, yang pada akhirnya jatuh miskin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang singkat ini. Tetapi kiranya firman Tuhan ini terus mengubah seluruh aspek hidup kita, sampai kita menjadi pribadi yang serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, bersyukur dan berterima kasih kepada buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu telah menguatkan kami. Kami berdoa mengucap syukur, biarlah hati kami boleh diubahkan setelah mendengarkan firman. Kami menjadi orang yang rajin, bukan menjadi pemalas. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.